البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kepada syarah Muqaddimatut Tafsir, masih muka surat 60 ya? Belum jumpa berarti bukunya. Insya Allah dapat ganti yang lebih baik. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wal maksudku di sini adalah setelah pembahasan berbagai macam hukum bagaimana cara menghukumi sanad-sanad yang ada. Annal hadits at-tawil idza ruwiya masalan min wajhaini mukhtalifain, bahwasanya suatu hadis yang panjang jika dia diriwayatkan misalkan dari dua bentuk, maksudnya adalah dari dua sanad. Seringnya kalau dalam mustalahul hadis wajah artinya adalah sanad yang tidak sama, ini dari jalur Ahlul Makkah, yang ini dari jalur Ahlul Madinah misalkan, min ghairi muwata'ah, tanpa adanya kesepakatan di antara mereka, yaitu sengaja berjumpa untuk merancang suatu hadis misalkan. Tapi kebetulan memang ini sudah mendatangkan hadis itu, yang itu nggak jumpa dengan yang pertama juga mendatangkan hadis itu. Imtana alaihi ayyakuna ghalata, maka ini mustahil secara umum, secara hukum bahwasanya terjadi kekeliruan. Kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan oh ternyata dua sanad itu keliru karena berhadapan dengan 9 sanad yang lebih kuat misalkan. Tapi ini hukum asalnya, dua sanad itu saling menguatkan. Kamamtana ayyakuna kadhiba, sebagaimana itu mustahil untuk berita tadi itu dusta, orangnya sikoh dan bahkan diperkuat dengan jalur yang lain yang sama-sama sikoh misalkan. Fa innal ghalata la yakunu fi qissatin tawilatin mutanawwi'ah, karena kesalahan itu, kekeliruan itu tidak terjadi pada suatu kisah yang panjang dan beraneka ragam. Baik, ini adalah qarinah yang lain. Kisahnya panjang sementara rawinya sikoh, gimana kita akan mengatakan dia keliru, apalagi diperkuat dengan yang lain. Adapun kalau rawinya pelupa, pasti dalam kisah yang panjang ada ada tambahan-tambahan dan kekurangan yang lain dibandingkan dengan sanad yang lain. Wa innama yakunu fi ba'dihha, hanyalah kesalahan itu boleh terjadi di sebagiannya saja, tapi secara secara global kisahnya dianggap sama, boleh dianggap sama. Fa idza rawa hadza qissatan tawilatan mutanawwi'ah, kalau misalkan ada rawi yang ini dia meriwayatkan sebuah kisah yang panjang dan beraneka ragam, wa rawahal akhar misla ma rawahal awal, lalu rawi yang lain meriwayatkan semisal dengan apa yang diriwayatkan oleh rawi yang pertama, tanpa ada perbedaan yang banyak. Min ghairi muwata'ah, padahal mereka tidak saling bersepakat, yaitu tidak sengaja berjumpa untuk membuat-buat itu tadi. Imtana al-ghalatu fi jami'iha, maka mustahil untuk seluruh berita tadi itu keliru. Kalaupun ada kesalahan lafaz 1-2 ini wajar, tapi secara umum beritanya pasti betul. Kamamtana al-kadhibu fi jami'iha min ghairi muwata'ah, sebagaimana itu mustahil adanya kedustaan di seluruh kisah tadi itu, padahal mereka tidak saling bersepakat untuk membuat kisah tadi. Walihada innama yaqa'u fi mithli dzalika ghalatun fi ba'dhi ma jara fil qissah. Oleh karena itulah kesalahan atau kekeliruan yang ada itu hanyalah terjadi pada sebagian kisahnya saja, salah sedikit-sedikit, dan itu wajar karena manusia tidak ada yang sempurna sepeninggal para nabi dan yaitu setelah Rasulullah SAW. Mislah hadisi ishtira'in Nabi SAW al-ba'ira min Jabir. Seperti apa? Kisah Rasulullah SAW membeli onta jantan dari Jabir pada waktu itu pulang dari perang Tabuk. Hadisnya panjang dan kadang-kadang rawi ada yang membuat tambahan, mendatangkan tambahan ini atau perubahan itu, tapi inti kisahnya sama. Fa inna man ta'ammala turuqah alima qata'an annal haditsa sahih. Karena orang yang merenungkan yaitu betul-betul dia memperhatikan jalur-jalur dari hadis-hadis tadi, dia tahu secara pasti bahwasanya hadis tadi adalah sahih. Tayyib, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadzal ladzi qulna qabla qalil. Inilah yang setelah kami sebutkan sebelum ini baru saja. Yaitu apa? Idza kana fil qissati syai'un min ad-daqa'iq ma yakfi hadan naql. Apabila di dalam kisah tadi ada
ada suatu perincian, kisahnya sangat terperinci misalkan atau sedikit terperinci, maka penukilan dari sanad ini boleh jadi dia tidak cukup ketika rawinya boleh jadi kurang kuat. Wala budda min tariqin akhar tusbitu bihi tasbutu bih. Bahkan wajib untuk apa? Untuk kita mencari jalur yang lain, sanad yang lain yang dengan sanad itu kisah tadi menjadi pasti. Baik, ini masalah penguatan. Wa in kanu, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa in kanu qad ikhtalafu fi miqdaris saman. Walaupun para rawi mereka berselisih tentang kadar, yaitu berapa harga dari onta yang dibeli tadi itu. Wa qad bayyana dzalika al-Bukhari fi sahihih. Hal itu telah dijelaskan oleh Al-Bukhari dalam sahih beliau. Fa inna jumhura ma fil Bukhari wa Muslim mimma yuqta. Karena hampir semua atau kebanyakan dari apa yang dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu termasuk hadis-hadis yang dipastikan bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW telah menyabdakan itu, memang bersabda itu. Kalau hadisnya qauli, kalau fi'li ya Rasulullah telah melakukan itu dan seterusnya. Yaitu hadisnya hampir semuanya adalah pasti, kecuali yang beberapa jalur-jalur yang dia itu ada kelemahan. Li'anna ghalibahu min hadha, karena kebanyakannya yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah termasuk pola yang ini, yaitu sanadnya banyak dan saling memperkuat. Satu pun cukup, apalagi banyak, walaupun ada khilaf sedikit-sedikit di antara para rawinya. Wa li'annahu qad talaqqahu ahlul ilmi bil qabuli wat tasdiq, dan juga karena para ulama telah menyambut Sahih Bukhari dan Muslim dengan penerimaan dan pembenaran, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Amr Ibnu Shalah di dalam kitab beliau Muqaddimah fi Ulumil Hadis. Wal ummah la tajtami'u ala khata', dan umat ini tidak akan bersepakat di atas kesalahan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari Ibnu Abbas. Hadisnya sahih dalam Sahihul Musnad. Falau kana al-hadisu kadziban fi nafsil amr, seandainya hadis itu adalah dusta secara kenyataannya, nafsil amr maksudnya adalah kenyataannya, wal ummah musaddiqatun lahu, sementara umat telah membenarkannya, wa qabilatun lah, umat telah menerima hadis tadi, lakanu qad ajma'u ala tasdiqi ma huwa fi nafsil amr kadzib, berarti mereka telah bersepakat untuk membenarkan sesuatu yang secara hakikatnya adalah dusta. Dan ini adalah tidak mungkin untuk umat ini mengalami itu. Wa hadza ijma'un 'alal khata'. Ini adalah kesepakatan untuk suatu kesalahan. Wa dzalika mumtani', dan ini adalah mustahil. Karena umat ini telah Allah jadikan sebagai apa? Sebagai umat pertengahan. Persaksian mereka diterima, menunjukkan apa? Kesepakatan mereka adalah kebenaran. Sebagaimana dalil yang digunakan oleh jumhur para usuliyun, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Baik. Tapi dalil yang diinginkan bukan lafaz ummatan wasatan, tapi setelahnya apa itu? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi kepada manusia, yaitu persaksian umat ini diterima oleh Allah. Menunjukkan apa? Kalau mereka bersepakat terhadap suatu berita, itu pasti benar. Qal wa in kunna nahnu bidunil ijma' nujawizul khata' awil kadzib alal khabar. Walaupun kita, kalau tidak adanya ijma', kita membolehkan adanya kesalahan atau kedustaan di dalam berita. Umat ini kalau ijma' pasti benar, tapi masing-masing orangnya ada kesalahan, masing-masing orangnya pernah mengalami kekeliruan, pernah dusta dan sebagainya. Tapi tidak akan terbentuk ijma' di atas kesalahan. Fahuwa ka tajwizina qabla an na'lamal ijma' 'alal ilmi alladhi sabata bi dhahirin aw qiyasin dhanni ay yakunal haqqu fil batin bi khilafi ma taqadna. Sebagaimana kita membolehkan, para ulama membolehkan, yaitu mengatakan ini mungkin terjadi sebelum kita mengetahui adanya ijma' terhadap suatu ilmu yang ilmu itu sudah pasti dengan dohir suatu dalil atau dengan qiyas dhanni, yaitu apa? Boleh jadi kebenaran itu fil batin, yaitu ternyata di balik ini semua bertentangan dengan apa yang kita yakini. Seperti masalah apa itu? Hakim ketika dia ijtihad bahwasanya persaksian orang ini benar,
Tapi apakah dia mampu menjamin bahwasanya ini benar di sisi Allah? Dia tidak mampu menjamin. Boleh jadi saksinya ini dohirnya kita sangka sikoh, ternyata apa? Ternyata dia pendusta, ternyata dia atau dia bukan pendusta tetapi dia hasad kepada lawannya sehingga dia dusta dan sebagainya. Tetapi apa? Kita katakan bahwasanya hukum sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan kemampuan ijtihad dari hakim tersebut. Dan dia tidak salah kalau sudah mencurahkan kerja keras untuk berusaha mengetahui kebenaran dengan cara yang disyariatkan. Adapun hakikatnya, maka itu adalah apa? Ilmu batin itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi untuk orang per orang, persaksian orang sikoh orang per orang, itu boleh jadi ada kesalahan. Tetapi apa? Kalau sampai terbentuk ijma, maka tidak ada kesalahan. Bagaimana kalau tidak ijma? Apakah kita boleh meragukan? Hukum asalnya adalah tidak ragu pada berita orang yang sikoh. Timbul keraguan kalau apa? Kalau ada dalil atau ada qarinah yang menunjukkan adanya suatu kesalahan. Nah, itu baru kita boleh merasa ragu. Oh, betul tidak ini? Karena keraguan itu akan yaqdah. Dia itu akan membuat cacat dohir berita yang ada. Sementara hukum sesuai dengan dohir. Kalau dohirnya melemah, maka apa? Keyakinan kita juga melemah. Tinggal lihat mana yang dohirnya lebih kuat. Tayyib, fa idza ajma'u 'alal hukm, kalau umat telah bersepakat tentang suatu hukum, jazamna bi annal hukma sabitun batinan wa zahira, maka kita akan memastikan, jazamna, memastikan bahwasanya hukumnya memang telah kokoh secara lahir dan batin. Baik, kalam Syekh Ibnu Utsaimin besok insyaallah, wallahu a'lam. Ini seperti mana ijma', iaitu tidak boleh menentang pemerintah yang zalim. Ya, setelah terbentuk ijma' di zaman tabi'in, maka haram untuk apa? Untuk kita menentang. Walaupun tidak ada ijma', maka dalil sudah jelas. Adapun sebelum kesepakatan tabi'in, memang ketika hadis-hadis belum dikumpulkan, memang terjadi khilaf sedikit dari sebagian sahabat. Karena hadis belum dikumpulkan waktu itu. Dan yang dikatakan ijma' ini pada zaman salaf. Tayyib, ijma' itu akan terjadi sampai hari kiamat menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena Allah Ta'ala karena Rasulullah SAW telah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq hatta taqumas saah. Terus menerus ada sekelompok orang dari umatku yang menegakkan kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Menunjukkan apa? Bahwasanya ijma' itu mungkin ada sampai hari kiamat. Hanya saja apa? Ijma' yang mundhabit, ijma' yang boleh dipastikan itu adalah ijma' di zaman salaf. Adapun kalau setelah itu maka akan sulit. Karena apa? Kita tidak tahu berapa jumlah ulama mujtahidin di dunia ini untuk kita mengatakan, oh sudah sepakat belum ulama zaman ini. Sehingga sulit. Untuk mustahilnya tidak mustahil, tapi apa? Sulit untuk kita memastikan.